Hari ini, tanggal 11 Januari 2026, market kripto memasuki masa-masa kritis di tengah siklus yang belum menunjukkan puncak, tapi tekanan dan sentimen pasar mulai terasa nyata. Di tengah ketidakpastian global dan data ekonomi yang terus berubah, volatilitas tetap tinggi, sementara indikator siklus besar belum menandakan risiko puncak yang ekstrim. Kita masuk ke fase market yang menuntut disiplin ekstra, karena arus uang institusi, sentimen makro, dan indikator fear and greed semua berada di posisi waspada. Ini bukan masa FOMO, tapi juga bukan masa panik. Yuk kita bahas kondisi dan skenario hari ini lebih dalam. Semua analisa dan pembahasan hari ini hanya untuk edukasi, bukan sebagai saran investasi apapun bentuknya. Analisa pasar kripto sangat dinamis dan sifatnya berubah dengan cepat. Selalu lakukan riset dan tanggung resiko keputusan masing-masing. Beberapa event ekonomi besar minggu ini wajib diantisipasi oleh pelaku pasar kripto. Mulai dari rilis data inflasi Amerika pada 13 Januari malam yang sangat memengaruhi arah dolar dan selera risiko. Apalagi proyeksi inflasi tahunan dan bulanan masing-masing turun tipis, sehingga setiap kejutan bisa memicu volatilitas masif, terutama untuk Bitcoin. Keesokan harinya, giliran China menampilkan data neraca dagang dan ekspor. Indikator penting bagi likuiditas global dan arus modal Asia. Selain itu, GDP Inggris juga dirilis, menjadi sinyal bagi pergeseran aset di market Eropa. Semua data ini jadi kunci pembentukan tren mingguan market kripto. Bank Sentral Amerika alias The Fed baru saja memberi sinyal bakal menaikkan suku bunga karena tekanan inflasi masih tinggi. Ini jadi perhatian utama market kripto, karena setiap kenaikan bunga biasanya bikin investor lebih hati-hati taruh uang di aset spekulatif seperti Bitcoin. Kalau hawkish, selera risiko turun dan tekanan jual di aset kripto pun berpotensi meningkat. Dari Eropa, kabar baik muncul soal tingkat pengangguran Eurozone yang turun ke level terendah 5 tahun terakhir. Secara umum, ekonomi dan pasar kerja membaik. Efeknya, likuiditas di sektor tradisional makin kuat. Namun, untuk kripto, ini umumnya membuat minat lindung nilai berkurang karena investor makin percaya sama aset konvensional saat ekonomi stabil. Akibatnya, volume dan minat spekulasi di kripto bisa sedikit melambat. Dari Amerika, perdebatan soal regulasi exchange kripto makin panas di tingkat Senat. Kalau aturan makin ketat, ketidakpastian di market jangka pendek bisa meningkat, apalagi pelaku pasar suka respon negatif jika ada potensi pembatasan baru. Tapi di sisi lain, jika akhirnya tercipta sistem regulasi yang jelas, justru bisa dorong adopsi jangka panjang karena trust investor bertambah. Untuk sekarang, volatilitas dan kehati-hatian masih dominan. Indeks Fear and Greed untuk Bitcoin hari ini masih di zona netral dengan skor 40, cukup turun dibanding bulan lalu yang sempat masuk area ketakutan. Ini artinya market masih serba ragu dan belum ada dorongan euforia atau rasa takut berlebihan. Harga Bitcoin sendiri konsisten bergerak di kisaran $90.000. Suasana hati pelaku pasar saat ini lebih banyak wait and see. Tanda tekanan masih terasa, tapi belum masuk fase kapitulasi. Indikator Pi Cycle Top hari ini belum memberi tanda merah, alias jarak antara MA110 dengan 2 kali MA350 masih jauh. Gampangnya, lampu peringatan puncak siklus belum menyala, dan market masih jauh dari zona bubble atau puncak spekulasi ekstrim. Puel multiple juga masih sangat rendah, di kisaran 0,87, jauh di bawah level 2,2 yang biasa muncul saat puncak siklus. Ini artinya tekanan jual dari para penambang belum agresif. Siklus Bitcoin masuk fase tenang, belum mendekati distribusi maksimal dari penambang ke market. Dari 30 indikator siklus, semua belum ada yang kena trigger area puncak. Menariknya, nilai MVRV Z-score baru 1,17, masih low risk. Lalu, bull run index masih 54, jadi belum ada euforia. Gambar besarnya, market Bitcoin masih di zona wajar, tekanan bubble belum terbentuk, dan akumulasi cenderung bertahan. Tapi tetap waspadai potensi perubahan mendadak saat data makro keluar. Khusus untuk BTC versus USDT, harga sedang konsolidasi di atas $90.000. Dan beberapa hari terakhir bergerak antara area psikologi 90 dan resistance utama di 90.893. Support masih kuat pada 89.000, sementara pergerakan mulai menunjukkan bias bullish jangka pendek di atas VWAP dan Bollinger Band tengah.
Skenario utama ialah breakout area resistance bisa dorong harga ke 92.000, bahkan 93.600. Skenario alternatif, jika tekanan dari data inflasi US nanti malam menguat, BTC bisa balik uji support 89.000, menjaga resiko di bawah swing low dan area volatilitas ATR. Kondisi RSI mingguan sudah mulai recovery, jadi peluang untuk naik masih terbuka selama support utama tidak ditembus. ETH versus USDT saat ini bergerak di atas 3.100. Area support harian menahan di kisaran 3.084, sementara resistensi terdekat ada di 3.110 dan 3.150. Tekanan jual kemarin sudah mulai diredam dengan skenario utama harga konsolidasi di atas Bollinger Band tengah dan peluang bullish masih solid jika tidak balik ke bawah 3.024. Kalau ETH bisa tembus resistensi 3.150, target kenaikan ke 3.260 akan terbuka. Tapi jika gagal, peluang pullback singkat ke support lebih rendah tetap ada karena market global lagi sangat responsif terhadap berita makro. BNB versus USDT masih bergerak dekat middle Bollinger Band 4 jam dengan harga bertahan di atas 135,61. Support kuat berada di area 130, sementara resisten utama di 137,77 dan atasnya di 142,24. Skenario utama, BNB menguji resisten bawah itu, dan kalau lolos, lanjut naik ke area resisten lanjutan. Kalau skenario alternatif terjadi dan tekanan jual datang, support 130 siap menahan penurunan. Jadi fokus pada reaksi harga di area ini untuk arahan jangka pendek. SOL versus USDT saat ini berada di sekitar 3.086,56, di atas support konsolidasi 3.077 hingga 3.084. Pergerakan atas didukung rejection dari swing low 2 hari lalu dengan momentum bullish perlahan menguat. Skenario utama bila SOL mampu bertahan di atas 3.100, kemungkinan akan uji resisten 3.150 hingga 3.264. Namun kalau tekanan jual muncul setelah data makro malam ini, potensi retrace ke bawah 3.024 pun terbuka. Range harga dan momentum perlu diperhatikan ekstra karena volatilitas market tinggi. XRP versus USDT saat ini bergerak di dekat area bawah Bollinger Band dengan harga mulai stabil di sekitar 0,139. Daily chart menunjukkan adanya pantulan dari support historis di kisaran 0,117 hingga 0,122, menandakan tekanan jual mulai mereda. Skenario utama, harga bisa rebound ke resisten 0,142, lalu lanjut ke atas 0,145 dan 0,148 jika tekanan beli kuat. Skenario alternatif tetap perlu diwaspadai, yaitu jika tekanan jual kembali menguat dan harga turun di bawah support 0,1375. Area psikologis support masih cukup diandalkan sebagai titik reaksi. Doge versus USDT berada dalam fase konsolidasi mendatar setelah retrace dari 2,40. Harga saat ini di area 2,089, dekat support pullback di 2,076. Skenario utama, Doge membentuk higher low di 2,07 hingga 2,08, peluang ke atas menuju 2,101 hingga 2,141 cukup terbuka. Apalagi RSI kembali menguat ke atas 50. Skenario alternatif, jika support gagal bertahan, Doge berpotensi turun pendek menuju area konsolidasi lama. Biasanya kondisi seperti ini diikuti sentimen wait and see sebelum pergerakan lanjutan muncul. Itu tadi pembahasan market kripto hari ini. Selalu ingat, semua konten di sini hanya untuk edukasi dan referensi, bukan saran atau ajakan transaksi. Biarpun market kripto sangat menarik, resiko tetap besar. Jadi utamakan manajemen resiko dan keputusan sendiri dalam setiap langkah.